video ini kami memperagakan rapat resmi, yaitu rapat evaluasi bulanan PT Cakrawala Digital Nusantara. tujuannya untuk meninjau perkembangan setiap divisi. Nanti kita akan membahas beberapa kendala dan harus menemukan solusinya untuk yang bulan depan. Dalam simulasi ini kita dibagi dalam beberapa role. Saya Sakura sebagai ketua rapat dan direktur operasional. Saya Rahma sebagai divisi media dan iklan. Dan Nela sebagai divisi desain. Saya Nisa dari divisi konten. Baik, sebelum kita mulai, semuanya saya akan mencatat daftar hadirnya terlebih dahulu dari rapat hari ini untuk semua peserta. Nisa dari divisi konten ada, lalu Naila dari divisi desain, dan Rahma dari divisi media dan iklan. Oke, jadi semuanya sudah hadir ya, rapat bisa kita mulai. Selamat pagi dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Rapat ini bertujuannya untuk melihat perkembangan setiap divisi, membahas kendala yang muncul, dan menentukan langkah perbaikan untuk bulan berikutnya. Kita mulai dari divisi konten dulu. Nisa, silakan pemaparannya. Pada bulan ini, divisi konten telah menyelesaikan 18 artikel, 12 konten media sosial, dan 4 naskah iklan. Engagement meningkat sebesar 15% pada TikTok dan Instagram. Kendala yang muncul adalah 3 konten terlambat karena klien meminta revisi besar secara mendadak, sehingga kami harus menyusun ulang konsepnya. Baik, untuk divisi lain ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Nisa, menurut kamu ini revisi ini terjadi karena brief awal yang belum lengkap atau karena klien ini mengubah konsep setelah melihat draft awal? Sebagian besar klien meminta revisi setelah melihat draft awal. Mereka baru menemukan arah baru setelah melihat konsep awal. Aku ingin memastikan aja, apakah revisi besar ini berpengaruh ke timeline divisi lain nggak? Ya, ada sedikit pengaruh pada divisi desain dan media, tetapi masih bisa kami sesuaikan. Oke, untuk mencegah hal ini sebaiknya itu konten dan divisi membuat sebuah template revisi yang jelas, dan juga harus ada batas revisi minor sama revisi major. Selain itu, brief juga harus final, oke, sebelum produksi dimulai. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke divisi desain. Naila, silakan. Baik Ibu, pada bulan ini kami menyelesaikan 26 aset visual seperti poster, carousel, dan juga banner kampanye. Semuanya ini selesai tepat waktu, tetapi ada 2 proyek besar yang harus diubah total karena klien ini meminta perubahan konsep secara mendadak. Baik, apakah divisi lain ada yang ingin menanggapi? Baik, Rahma. Terima kasih. Izin bertanya, apakah perubahan konsep ini berhubungan dengan perubahan strategi kampanye? Jika iya, divisi saya sendiri harus menyesuaikan ulang copy iklan tersebut. Betul, klien ini mengubah strategi kampanye sehingga visualnya juga ikut berubah dari yang minimalis sekarang lebih ke vibran. Jadi kita tuh mendesain ulang gitu desainnya. Oh gitu, itu berpengaruh nggak perubahan itu pada timeline pekerjaan lainnya? Betul, ini berpengaruh pada timeline pengerjaannya, tetapi masih bisa ditangani karena kami masih memiliki cadangan waktu. Gitu. Berarti untuk kedepannya perubahan major itu harus disetujui secara formal ya oleh klien, dan mood boardnya itu wajib disepakati di awal supaya desainnya itu tidak terlalu banyak berubah di tengah jalan. Baik, selanjutnya kita ke divisi media dan iklan. Rahma, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Izin memaparkan hasil pada bulan ini. Pada media dan iklan sendiri, bulan ini performanya cukup baik.
CPC turun 9%, jangkauan naik 22%, dan juga CTR naik 3%. Tapi ada kendala utama pada anggaran kampanye yang hampir habis, karena performanya itu yang tinggi membuat iklan tampil lebih sering. I see. Apakah ada divisi lain yang ingin menanggapi? Izin menanggapi, Rahma, apakah memungkinkan untuk menyiapkan sistem yang mengalihkan anggaran otomatis ke kampanye dengan performa terbaik agar tidak terjadi kekurangan anggaran di akhir periodenya? Ya, bisa dilakuin, tapi sistemnya itu masih manual. Kita bisa melakukan preset otomatis untuk pengelolaan anggaran. Saya ingin tahu, apakah ada jam tertentu yang performanya paling tinggi? Ada Ibu, performa paling tinggi itu muncul pada malam hari, terutama pada audiens umur 20 sampai 30 tahun. Oke, baik, untuk bulan depan berarti divisi media diminta menyiapkan mekanisme anggaran yang fleksibel ya, serta analisis jam tayang yang paling terbaik. Mohon disusun dalam laporannya nanti. Baik, terima kasih. Baik, sekarang aku akan membacakan notulensi rapat hari ini ya. Yang pertama itu adalah konten dan desain akan membuat sebuah template revisi dan memastikan briefnya sudah final ya sebelum produksi. Yang kedua, revisi major akan dicatat dan disesuaikan dengan timeline lintas divisi ya, biar tidak tumpang tindih. Lalu yang terakhir itu divisi media juga harus menyiapkan mekanisme anggaran yang fleksibel dan analisis performa iklan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi mohon untuk seluruh divisi ya untuk memastikan poin-poin ini itu dilaksanakan mulai bulan depan. Oke? Dengan demikian rapat evaluasi bulan ini saya dinyatakan selesai. Terima kasih ya atas kerjasama seluruh tim. Di video kali ini kita akan membahas simulasi tentang rapat non resmi, yaitu untuk kebakti sosial. Betul banget, bakti sosial kali ini kita rencananya mau di Rumah Singgah Harapan Baru. Itu tempat anak-anaknya butuh pendampingan belajar. Pada video ini kita akan membahas tentang jadwal, kegiatan, dan barang apa saja sih yang akan dibawa. Tunggu apa lagi sih? Yuk langsung perencanaannya aja. A few moments later. Halo guys, aduh sorry banget telat. Panas banget. Ya. Gak apa-apa kok, aku juga baru masuk juga. Oh ya, kemarin kan kita bahas tentang baksos kan, ini kita jadikan di Rumah Singgah Harapan Baru. Aku cek juga itu di sana banyak anak-anak sama ibu-ibu yang bisa kita bantu. Jadi bantuan yang kita bakal kasih ke mereka itu kayak susu, snack, dan juga baju luar pakai ya? Iya tuh, iya benar. Kan itu juga simple sama manfaat juga kan bagi mereka. Ya sih, jangan banyak bawa barang juga yang susah diangkut. Pokoknya yang penting itu bergunalah untuk mereka. Nah, biar jelas, aku bagian acara ya. Biar alur kegiatannya berjalan lancar mulai dari pembukaan sampai game. Boleh. Nah itu juga aku bagian konsumsi, snack sama makanan lainnya ya. Oke, kalau aku bagian handle transfer dan juga dokumentasi ya. Aku bagian pengecekan barang ya sama list kebutuhan biar gak ketinggalan. Oke, berarti lengkap ya kalau udah kebagi kayak gini. Yes. Terus buat kegiatannya aku mikir kalau kita tuh buat kegiatan yang ringan-ringan aja, kayak belanja barang terus belanjain sama game, gimana? Boleh banget. Terus juga itu kan game-nya gampang-gampang ya, biar anak-anaknya tuh bisa pada ikut semua gitu.
Aku punya suggestion, beberapanya itu ada tebak gambar, terus sambung kata, lalu gerak itu yang gerak lagu gitu itu cukup. Iya udah aman kok, itu gampang tapi juga bikin rame. Ya terus juga buat hadiahnya tuh kita kayak bikin snack kecil atau stiker aja nggak sih buat anak-anak biar seneng. Boleh, setuju. Oke, aku bagian nyatet hadiahnya aja ya. Jadi barang yang harus kita bawa itu ada stiker, ATK, speaker kecil, terus juga ada sama susu sama snack buat hadiahnya nggak sih? Oh ya boleh. Untuk stiker apa aja nih? Stiker kecil, dia kecil tapi suaranya lumayan kencang sih kalau untuk ukuran segitu. Alright, bagus berarti, karena kan ya speaker kan butuh buat memperpanas suasana gitu. Terus juga jangan lupa bawa plastik buat bingkisan, terus sama plastik buat naruh-naruh sampah nggak sih kita? Oh siap, aku masukin listnya ya. Oke. Untuk transportasi kita fleksibel aja naik motor gimana? Bener sih, iya benar-benar deket juga ya, nggak makan setengah jam juga. Untuk titik kumpulnya mau nggak jam 8 biar kita tuh ada waktu buat nyiapin barang-barangnya gimana? Buat jam 8 oke sih, terus juga ntar jadinya kita mulai jam 9. Oke. Nah, rundown sementaranya gini nih. Untuk jam 9 itu pembukaan yang singkat. Terus 9.15 itu kita belajar bareng. Nah, terus jam 10 itu games, 11 itu bagi bingkisan. Terus kita tutup untuk 11.30 kita foto bareng, habis itu pulang. Gimana guys jadinya? Pasti nggak terlalu lama. Iya, anak-anak juga pastinya enjoy nggak sih? Oke kok, gampang diikutin. Berarti kita tinggal eksekusi aja ya. Bener banget. Harapan aku sih semoga anak-anaknya itu pada seneng ya sama cara yang kita bawain besok. Amin. Makasih guys udah nyempetin rapat kali ini. Makasih juga ya semuanya. Tinggal besok kita siap-siap. Betul semuanya. Ya bos. Rapat formal dan rapat non formal. Rapat formal itu merupakan pertemuan yang dilaksanakan dengan aturan dan struktur yang terorganisir. Biasanya rapat jenis ini berlangsung di lingkungan instansi, pemerintahan, atau organisasi untuk membahas hal-hal penting seperti kebijakan, evaluasi, dan juga strategis. Dalam rapat formal ini, kehadiran pimpinan, notulen, dan juga agenda tertulis menjadi elemen yang sangat penting agar proses diskusi berjalan dengan tertib. Selain itu, rapat formal juga bersifat lebih mengikat. Keputusan yang diambil biasanya dituangkan dalam berita, cara atau dokumen resmi yang memiliki konsekuensi administratif. Setiap peserta juga dituntut mengikuti etika rapat, seperti berbicara sesuai giliran, menggunakan bahasa profesional, dan juga memahami tata tertib yang berlaku. Berbeda dengan rapat formal, rapat non formal berlangsung dalam suasana yang lebih santai, fleksibel, dan tidak terlalu terikat aturan. Rapat jenis ini sering dilakukan dalam kelompok kecil, komunitas, atau tim yang ingin berdiskusi cepat terkait ide, rencana kegiatan, atau lebih bebas dan cair sehingga memudahkan anggota menyampaikan pendapat tanpa tertekan. Meskipun demikian, rapat non formal itu tetap memiliki tujuan yang jelas. Hanya saja pendekatannya itu lebih rileks saja. Nggak perlu undangan resmi atau notulen formal juga. Tapi ya hasil rapatnya itu tetap harus dicatat. Nah, jadi untuk rapat formalnya itu kita melakukan sebuah rapat evaluasi bulanan. Dan untuk rapat informalnya kita melakukan rapat untuk sebuah bansos di suatu tempat. Dan begitulah guys, perbedaan dari rapat formal dan informal.